Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, meneladan Aloysius Gonzaga yang kita peringati hari ini, perjuangannya untuk menjaga kesucian, keterbukaannya menjalankan kehendak Allah, dan juga teladan Abraham, leluhur kita ini yang selalu terbuka pada bimbingan kehendak Allah. Kita berjuang untuk mengikuti apa yang menjadi pesan Yesus. Kalian itu jangan suka menghakimi, tidak usah nyalah-nyalahkan. Semua yang terjadi pada diri kita, Allah punya rencana baik di sana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, juga para pemirsa yang mengikuti misa ini dengan sarana YouTube, selamat sore. Selamat sore. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Aloysius Gonzaga, seorang biarawan dan pengaku iman. Aloysius Gonzaga ini dipanggil Luigi, lahir di Italia Utara pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang kaya, tetapi kekayaannya tidak membuat dia buta, tetapi justru membuat dia semakin merasa tidak nyaman ketika dia sebagai orang kaya berhadapan dengan kenyataan kemiskinan yang ada di sekelilingnya. Hidup asusila seringkali dijumpai dalam kalangan para bangsawan. Hal itu membuat Luigi atau Aloysius Gonzaga ini merasa prihatin. Dalam usia 10 tahun 1578, dia mengikrarkan kesuciannya, niat untuk hidup menjaga kesucian. Dan di kemudian hari bahwa dia juga setelah menerima komuni pertama pada usia 12 tahun yang diterimakan oleh Uskup Agung Milan, Santo Carolus Borromeus, dia memutuskan untuk pergi ke Spanyol, dan di sanalah dia memutuskan untuk menjadi anggota Serikat Yesus. Pada tahun 1584 dia pulang dan menyampaikan keinginannya kepada keluarganya. Semula ayahnya menolak keinginan itu dan dia ingin supaya anaknya tetap mempertahankan kebangsawanannya. Tetapi Aloysius Gonzaga menolak keinginan ayahnya dan dia sungguh akhirnya masuk menjadi anggota Yesuit. Salah satu pembimbing rohaninya adalah Santo Robertus Bellarminus. Saudara sekalian yang terkasih, dikisahkan bahwa Aloysius Gonzaga mempunyai beberapa devosi. Ada 4: devosi pada sakramen Maha Kudus, devosi kepada sengsara Kristus, devosi pada Bunda Maria, dan devosi pada para malaikat. Inilah yang membuat semangat rohaninya semakin tumbuh berkembang, sehingga sebagai Yesuit muda, dalam usia 23 tahun dia terlibat sungguh dalam upaya penanganan mereka yang menjadi korban wabah penyakit pes. Dan oleh karena itu juga akhirnya dia tertular penyakit pes, dan setelah 3 bulan menderita, pada tanggal 21 Juni tahun 1591 dia dipanggil Tuhan pada hari terakhir oktav pesta tubuh dan darah Kristus. Pada tahun 1605 oleh Paus Paulus V dia diberi gelar beato. Kemudian oleh Santo Benediktus Paus Benediktus ke-13 pada tanggal 31 Desember 1726 dia dinyatakan sebagai santo. Saudara sekalian, melihat keteladanan Aloysius Gonzaga, perjuangannya dan kesetiaannya menjaga kesucian, marilah kita mengawali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius Gonzaga, Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat apa? Kami tak akan mampu menyamai kesuciannya, namun semoga berkat jasa dan doa-doanya, kami sekurang-kurangnya semakin mampu meneladan semangat tapanya. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mencari kesalahan orang lain adalah hal yang paling mudah kita lakukan ketika ada sebuah persoalan. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami kesulitan, dengan mudah kita mencari kesalahan orang lain sebagai sumber kesulitan, kemalangan, persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya ada istilah mencari kambing hitam. Padahal kambing hitam pun sebetulnya tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud adalah mau mencari orang lain, menjadikan orang lain sebagai terdakwa, sebagai tertuduh.
sumber persoalan dalam hidup kita. Para Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sekarang ini justru mulai menaik lagi grafiknya, kita pun akan dengan mudah saling menyalahkan. Kalau ada satu orang yang terkena atau dinyatakan positif COVID-19, biasanya orang akan mencari melihat dia itu sebelumnya ketemu dengan siapa. Nah, kalau kebetulan yang ketemu sebelumnya itu positif juga, jadilah dia kambing hitam, jadilah dia terdakwa. Oh, ini yang menyebarkan. Padahal belum tentu juga. Kalau saya habis ketemu seseorang itu kemarin, sekarang saya dinyatakan positif, sebetulnya malah bukan dia penyebabnya pasti. Kalau baru ketemu kemarin kok sekarang sudah kena, kemungkinannya kecil sekali. Tapi ya dialah kambing hitam, dialah terdakwa. Lalu dia akan cari lagi, loh dulu kamu ketemu siapa? Yo, lalu deretan terdakwa menjadi banyak sekali. Saudara sekalian, Yesus mengingatkan kita, janganlah menghakimi supaya kalian juga tidak dihakimi. Kita bisa menyalahkan orang lain, tapi nanti maaf kalau ada orang lain yang kena setelah ketemu kita, jangan jengkel, jangan marah kalau kita dianggap sebagai penyebabnya. Menjadi konyol, kita bisa menyalahkan orang lain, tapi ketika kita disalahkan, kita tidak mau. Saudara sekalian yang terkasih, janganlah menghakimi, karena ukuran yang kalian pakai untuk menghakimi itu juga akan digunakan untuk menghakimi kita. Santo Aloysius Gonzaga yang kita peringati hari ini, dia mati dalam usia yang muda, 23 tahun. Dan orang tahu kenapa dia sampai mati, karena dia ketularan penyakit pes. Apakah orang harus menyalahkan juga? Siapa lagi mau disalahkan? Loh, berarti yang kena pes itulah, yang menulari itulah yang harus disalahkan, membuat Aloysius Gonzaga mati muda. Ya enggak bisa. Yang disalahkan pun belum tentu salah juga. Seperti sekarang COVID-19, orang yang terkena yang menjadi penyebab penularan, bisa jadi dia tidak salah. Dia sudah menjaga semuanya, pakai masker sudah, pakai ini, pakai itu, disemprot desinfektan, hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak dan macam-macam. Tapi nyatanya masih kena. Itulah penyakit kita. Ketika ada persoalan, kita sibuk mencari si kambing hitam. Kita sibuk mencari siapa terdakwanya, siapa yang harus dituduh menjadi penyebab. Dalam semua persoalan hidup kita, seringkali itulah yang terjadi. Tapi kalau kita melihat kata-kata Yesus, jangan menghakimi. Daripada kita sibuk menghakimi, mari kita melihat pengalaman diri kita. Jangan-jangan kita juga ikut-ikutan salah, kita punya andil kesalahan. Lebih baik daripada kita sibuk mencari siapa salah, kita berpikir bagaimana persoalan ini bisa ditangani, bisa diselesaikan. Tadi dikatakan ada selumbai di dalam mata saudara kita bisa menunjukkan dulu. Tapi ada balok pada mata kita nggak melihat. Bagaimana kita bisa mengatakan, sini dekat, nanti tak keluarkan itu selumbai dari matamu. Wah, mata kita sejak ketutupan balok kok. Selesaikan dulu persoalan kita, balok di mata kita, buang dulu, baru kita bisa menolong mengeluarkan selumbai dari mata orang lain. Artinya, daripada kita sibuk menyalahkan orang lain, marilah kita cari penyelesaian yang paling tepat, yang paling baik untuk persoalan yang ada sekarang ini. Ada orang yang ketularan COVID-19, tidak usah cari siapa penyebabnya lagi, kalau hanya untuk disalahkan. Kalaupun kita cari penyebabnya, untuk mencegah jangan sampai ketularan yang lain-lain lagi itu semua kesebar kemana-mana. Tapi kan yang paling penting, yang sakit, yang positif COVID-19 ini bagaimana ini ditangani. Kalau kemudian kita tahu, oh ternyata ini sudah sumbernya dari sini kemana-mana, bagaimana ini dihentikan. Gak usah menyalahkan teruslah. Menyalahkan toh gak ada solusinya, ya konyol juga. Sama seperti katanya kita menjadi manusia yang kritis, yang bisa mengkritisi orang lain. Tapi mohon maaf, kalau kita mau mengkritisi orang lain, jangan hanya mengkritik saja, tapi berikan solusinya.
Inilah yang diharapkan Yesus. Sehingga kita tidak jatuh pada persoalan menyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam situasi yang tidak nyaman ketika kita sendiri mungkin juga sedang ada persoalan. Bacaan pertama tadi, ini kan cerita soal Abraham yang namanya masih Abram, belum diubah menjadi Abraham. Bagaimana Abraham ini tidak banyak omong, tidak banyak protes, manut gitu loh. Padahal risikonya apa? Ketika dia disuruh meninggalkan Haran menuju tanah yang akan ditunjukkan oleh Allah, Abraham ini kan nggak tahu nih di sana akan mengalami apa. Di Haran ini semua sudah beres, hidupnya sudah mapan. Lalu ini suruh ditinggalkan menuju sebuah tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham itu untungnya kok yang takon, Tuhan nanti di sana saya jadi apa? Di sana ada pohonnya enggak? Di sana subur enggak? Dia ikuti saja. Sikap terbuka pada kehendak Allah inilah yang sebetulnya juga mesti kita miliki. Sehingga tadi yang dikatakan Yesus, kita tidak mudah menghakimi. Kita terbuka pada kehendak Allah, sehingga apapun yang menjadi rencana Allah kita yakini. Disitulah kebaikan akan kita terima. Bukan menyalahkan siapa-siapa. Karena lama-lama yang jadi kambing hitam bukan saja manusia. Lama-lama kita menyalahkan Allah. Tuhan sih lagi kepenak-kepenak, kon pindah. Lalu kita akan menyalahkan siapapun termasuk Tuhan pun disalah-salahkan. Tapi kalau kita terbuka pada kehendak Allah seperti rencana Allah, seperti Abraham ini, tidak ada kesempatan, tidak ada alasan sama sekali bagi kita go nyalah-nyalah ke wong liya. Tidak ada. Karena kita tahu dalam segala situasi hidup kita Allah sedang bekerja di situ. Allah punya rencana baik yang akan diberikan kepada kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara sekalian meneladan Aloysius Gonzaga yang kita peringati hari ini. Perjuangannya untuk menjaga kesucian, keterbukaannya menjalankan kehendak Allah, dan juga teladan Abraham leluhur kita ini yang selalu terbuka pada bimbingan kehendak Allah. Kita berjuang untuk mengikuti apa yang menjadi pesan Yesus. Kalian itu jangan suka menghakimi, tidak usah nyalah-nyalahkan. Semua yang terjadi pada diri kita, Allah punya rencana baik di sana. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami telah disegarkan dengan santapan para malaikat. Semoga berkat teladan dan doa restu Santo Aloysius Gonzaga yang kami peringati hari ini, kami mengabdimu dengan hidup suci dan selalu ingat untuk bersyukur kepadamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati kita, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.